Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Marlborough. Benteng Marlborough seperti yang sudah ditempati di bangsa Eropa, Belanda dan sebagainya pernah masuk ke wilayah Indonesia. Benteng Marlborough ini apa sih tujuannya? Tujuan benteng Marlborough ini adalah seperti memperkuatkan pertahanan Inggris di pesisir barat pantai Sumatera dari serangan Belanda terus. Dan ada banyak lagi tentang museum-museum ini, seperti contohnya Benteng Anna. Benteng Anna merupakan benteng ketiga yang dibangun Inggris di sepanjang pantai barat Bengkulu. Benteng ini dibangun pada tahun 1898. Dan kita menemukan ada yang lain juga, seperti bunker Jepang ini. Tentara Jepang banyak meninggalkan jejak juga pada tahun 1942 sampai 1945. Ada sejarah-sejarah lainnya, peninggalan Jepang, Belanda dan sebagainya. Nah, di sini ada merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai 18 dan berasal dari kata merkans yang artinya pedagang. Terus di sini ada Eropa menjarah kekayaan alam Bengkulu di antara abad ke-16 sampai 18. Dan di sini ada rumah tradisional Bengkulu. Kondisi wilayah Bengkulu yang rawan gempa membuat masyarakat membuat rumah yang tahan gempa. Dan di sini ada jam matahari dan peluru. Adapun pesona jalur rempah menciptakan jalur perdagangan dan pelayaran dunia, yakni menciptakan perdagangan dengan tujuan utama mencari rempah-rempah sejak tahun 950 sebelum Masehi. Tom Paris dalam pelayaran tahun 1515 menuliskan, pedagang Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan timur untuk kayu cendana, Banda untuk bunga pala, dan Maluku untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal di tempat dunia manapun. Dipengaruhi oleh buku catatan perjalanan timur atau Hindia Portugis, karya seorang pelaut Belanda yang bekerja pada armada Portugis yang melakukan perdagangan di Kepulauan Nusantara pada awal abad ke-16. Dalam buku ini, dia menuliskan dengan baik keindahan pohon penghasil rempah-rempah dan berbagai keajaibannya. Adapun yang dimaksud dengan pala cengkeh itu, bentuknya sebagai berikut. Ini adalah cengkeh, pala, kopi, lada, dan kayu manis atau kayu cendana. Pada tahun 1900-an, di halaman ini pernah berdiri sebuah bangunan yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan untuk hasil perdagangan bangsa Inggris dan warga lokal. Pada bagian ruang ini terdapat bagian-bagian yaitu berupa suku tinggi dan Marlborough, di mana terdapat komponen pertahanan Marlborough. Yang kedua ada Garnisium Eropa dan Madrasah Serpio, di mana terdapat gambar yaitu masing-masing armada memiliki atribut yang berbeda-beda, dan terdapat persenjataan Marlborough, di mana ini adalah berupa meriam yang sekarang ada. Dan juga ada bangunan dan material-material atau karakteristik dari bangunan benteng Marlborough ini, di mana kita bisa melihat yang sudah ada atau peninggalnya, di mana ada iron cannonball yaitu berupa peluru meriam. Kedua ada fragmen bata Fort Marlborough yaitu merupakan bata kuning yang digunakan untuk membangun benteng Marlborough. Yang ketiga ada fragmen genteng Fort Marlborough yang mana ini merupakan genteng dari Fort Marlborough ini. Dan yang terakhir ada paku bangunan Fort Marlborough. Kemudian sebelah sini kita bisa melihat patung di mana patung ini merupakan Joseph Colt. Joseph Colt ini adalah merupakan presiden dari atau jenderal yang IEC, yang mana itu berjalan pada tahun 1712 sampai 1717. Dan yang terakhir itu terdapat ada Market of Marlborough, di mana ini adalah bagian-bagian dari Marlborough. Sini kita bisa melihat keseluruhannya
dari pintu gerbang, bagian tengahnya, dan bagian belakang. Di sini merupakan tahapan renovasi 3 jembatan Benteng Mangkoro dalam rangka karya bakti TNI Angkatan Laut pada tahun 2016. Dan di sini ada fotonya, yaitu kondisi awal dari jembatan 1, 2, 3, dan di sini ada proses pengerjaannya yang bisa kita lihat sama-sama, dikerjakan bersama-sama oleh TNI Angkatan Laut. Dan di sini kondisi setelah hasil dari renovasinya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana di sini ada buku yang berjudul Manier the Frontier de Mr. Vauban yang dituliskan oleh Sebastian Leclerc de Vauban, yang dimana ditulis pada tahun 1633 dan digunakan hingga Maret 1707. Lalu yang kedua, di sini ada surat yang dikirimkan oleh Sir Dowens kepada Sir James Lancaster, di mana dia ingin memohon uang sebesar 12 pound, dan juga ia ingin meminta permohonannya kepada Sir James Lancaster. Lalu di sini ada fragmen genteng yang digunakan pada pembangunan benteng Marlborough. Lalu yang terakhir di sini ada fragmen batu bara yang digunakan untuk membangun benteng Marlborough. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya langsung enter dulu. Halo teman-teman, kami lagi di Benteng Marlborough.